Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Afriliani dari 11 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi sabotase ekonomi. Sabotase merujuk pada tindakan yang disengaja dilakukan untuk mengganggu atau merusak suatu proses, sistem, atau aktivitas tertentu. Secara historis, istilah ini berasal dari praktik para pekerja di Prancis pada abad ke-19 yang memperlambat atau merusak mesin atau alat produksi sebagai bentuk protes terhadap pemilik atau pengusaha. Sejak itu, sabotase telah berkembang menjadi bentuk aksi yang mencakup berbagai metode dan motif, tidak hanya di sektor industri, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, militer, dan sosial. Sabotase bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk sabotase fisik yang melibatkan kerusakan terhadap infrastruktur atau peralatan, sabotase teknis yang mengganggu sistem komputer atau jaringan, sabotase ekonomi yang bertujuan untuk merusak stabilitas ekonomi atau pasar, dan sabotase psikologis yang menggunakan manipulasi informasi atau opini untuk mencapai tujuan tertentu. 1. Manipulasi pasar. Sabotase ekonomi sering dilibatkan manipulasi pasar untuk mengganggu harta atau ketersediaan barang dan jasa tertentu. Contoh termasuk spekulasi mata uang, manipulasi harga saham, atau penyebaran desinformasi untuk mempengaruhi pasar keuangan. 2. Serangan terhadap infrastruktur ekonomi. Ini meliputi serangan fisik atau teknis terhadap infrastruktur ekonomi kritis seperti fasilitas produksi, distribusi energi, atau transportasi. Contoh termasuk sabotase terhadap pabrik, jaringan listrik, atau jaringan transportasi yang dapat mengganggu operasional dan pertumbuhan ekonomi. 3. Boikot dan embargo. Sabotase ekonomi dapat dilakukan melalui boikot atau embargo terhadap produk atau layanan dari negara atau perusahaan tertentu. Ini bertujuan untuk merusak perekonomian target dengan mengurangi pendapatan atau akses pasar mereka. 4. Korupsi dan pencurian. Tindakan sabotase ekonomi juga dapat melibatkan korupsi atau pencurian yang merugikan keuangan publik atau swasta, serta mengganggu operasional yang sah dan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi. 5. Dampak politik 5. Dampak sosial dan politik. Sabotase ekonomi dapat memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas sosial dan politik suatu negara atau wilayah. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik, meningkatkan ketegangan sosial, atau memicu kebangkitan gerakan protes atau pemberontakan. 6. Pencegahan dan penanggulangan. Strategi untuk melawan sabotase ekonomi meliputi penguatan keamanan infrastruktur kritis, perbaikan regulasi dan pengawasan pasar, serta kerjasama internasional untuk memperkuat respons terhadap ancaman ekonomi yang terkoordinasi. Untuk mengatasi sabotase ekonomi, perlu langkah-langkah strategis dan holistis. Ini meliputi memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan keamanan, dan memperluas kerjasama internasional. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan kepentingan nasional dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat dalam sabotase. Langkah-langkah konkret adalah: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, padat karya, dan mendukung usaha kecil dan menengah. Mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Melakukan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. 2. Meningkatkan keamanan ekonomi. Menerapkan regulasi yang kuat untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan transaksi. Memperkuat perlindungan data pribadi dan aset penting. Berkoordinasi dengan lembaga penegakan hukum untuk menangani pelanggaran hukum ekonomi. 3. Memperluas kerjasama internasional. Berpartisipasi dalam organisasi ekonomi internasional untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi. Membangun hubungan bilateral dengan negara lain untuk memperkuat kerjasama ekonomi.
menyediakan bantuan ekonomi kepada negara yang membutuhkan, termasuk bantuan teknis dan pelatihan. 4. Mengedepankan kepentingan nasional, memprioritaskan kepentingan nasional dalam semua kebijakan ekonomi. Memastikan bahwa kebijakan ekonomi mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan. Menolak segala bentuk tekanan politik atau ekonomi dari pihak asing yang dapat merugikan kepentingan sosial. 5. Tindak tegas terhadap sabotase. Mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat dalam sabotase ekonomi, meningkatkan kerjasama intelijen dan keamanan untuk mendeteksi dan mencegah sabotase, menggunakan sanksi ekonomi jika diperlukan untuk menghentikan aktivitas sabotase. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.